di 2 hari lalu guys. Kebalik gak ya? Ini bracketnya biasa di atas kan mereka. Tidak, dan inilah jadwal untuk hari ini. Oni kapan main Bang Nepin? Nih match 3 ya teman-teman ya. Onyx, Aurora Gaming itu ada di match ketiga. Pertama-tama kita buka dulu dengan GK Esports versus Selangor Giants. Pokoknya untuk elimination ini akan di match 1 dan juga match 4 kayak hari kemarin ya. Pembukaan penutupan ya. Pembukaan penutup. Match 2 dan 3 boleh bernapas lega. Siapapun yang menang akan masuk ke babak knockout. Siapapun yang kalah akan turun ke lower bracket. Dan yes, semuanya kita akan bersiap-siap juga karena match pembukaan aja itu udah menentukan hidup dan mati. Banget kan nyampe 2 digit ya video poin kill. Semakin flop mereka biasanya. Oh gitu, jadi Ya, jika sendiri kayak dari pemain mereka sebenarnya oke, tapi lima-limanya ketika kita lihat kemarin itu nggak ada yang terlalu bersinar. Bener sih. Walaupun Sen dan Aizen juga merupakan motor pemain GK, mereka digerakin oleh kedua player ini. Dan tapi gimana caranya mereka bisa menandingi rotasi cepat dari SRG? Nah ini yang agak sulit sekarang. Masalahnya ketika mereka berdebat dengan yang which is kita tahu yang kan mungkin nama pemainnya tidak terlalu booming atau gimana ya. Dan itu mereka bisa dikalahkan dengan mulus. Apalagi ketemu dengan pemain yang memang sudah punya pengalaman terutama di MSC. Bener sih. Terus jadi agak abu-abu karena kan dari GK sendiri kan harusnya kalau kita bandingin sama Falcons Mina kemarin, ini kan mereka ada di atas ya. Jadi aku expect lebih sebenarnya. Cuman yang kalau ngeliat dengan apa yang mereka bawakan dari kemarin, mungkin harapannya sekarang lebih ke drafting yang lebih maksimal aja sih. Kemarin ada jahat motor penggerak juga kan untuk SRG. Dan sekarang kita lihat akankah dengan badang lagi akan muncul? Badang boleh, Chow boleh. Tapi kalau misalnya pengen main bener-bener galak di awal ya, itu kayak mainin Chow sama Hirara mungkin bakal jadi opsi yang bagus. Tapi Devin, ada satu hit yang harus kita langsung pencetin aja nih. Atlas. Kita pencetin Bane atau pick aja gitu. Padahal bawah deklarnya udah gereget banget ya. Kalau bisa langsung pencetin. Iya. Waktu lawan pro sih, pro e-sportnya gak lepas satu kali pun di Atlasnya. Ya berarti mereka udah into the meta. Tahu nih. Soalnya kena asap-asapnya Atlas sudah slow gitu. Susah banget tuh hidup ya. Loh, Bergerak aja berat. kalau hidup lebih santai dong. Kan slow living. Makasih. Kan? Tapi itu kan tolong Be. Iya sama minta tolong keren. Prioritinya kan sekarang emang lebih berebutan biar Atlas. Terus juga nanti bakal dihadapkan dengan Dalek juga nih biasanya. Pohon ini. Dan makanya dari kedua belah tim pun sekarang tugas mereka adalah untuk In the morning. Let's welcome our first competitor to the stage, GK Esports! One Banana representatives survive to fight another day. Can GK make their own dream come true? A rough ride in day one against Young Galacticos gave a big set of lessons to learn from. Can they apply them when the pressure is on? Yeah, that's definitely the toughest part. Being able to perform with pressure and of course, their opponents. It is none other than Selangor Red Giants! The champions of NSC 2024 are on shaky waters after losing in their opening match of the tournament. Have they got what it takes to keep the Giants in the game and attempt to reclaim what was once theirs? It's crazy that already champions from 2 years ago are standing here on the cusp of being eliminated. And home on the other side, GK, the Plucky Mana team that's looking to make a story of their own at MSC. This is what you watch LBB for these sorts of storylines and international games. And I don't think it's time to push us too far. Please celebrate Red Giants. Please GK, my friends. You may place your keys. Take your seats, players, captains. You may shake hands because this matchup once more is about who stays at MSC 26 and who gets to go home. Let's break it all down and get ready for their next. Day 3 just wrapped up and we went through our upper bracket and lower bracket matches. True Rippers were sent home by Guangzhou Gaming, but Ignite Gaming had to suffer the same fate. Then in our upper bracket matches, My Ghost, Team Vitality from Indonesia, sent Falcons PH down to the lower bracket. And we also have the boys, Vamos from Malaysia, pulling up an upset victory 2-0, dominating Team Spirit to make it to the knockout stage first. Pastinya lepas ke knockout stage, kita orang rasa bersyukur dan juga lega. Match ini akan menentukan siapa yang akan dihancurkan
strateginya. Karena GK Esports akan melawan Selangor Red Giant. Ya, melihat bagaimana GK Esports ya. Pertemuan mereka dengan Yangon juga mereka harus tumbang di bawah menit 10 loh. Di game yang pertama. Makanya Yang kedua langsung suspek. Iya, yang kedua mereka harapannya tuh pengen balikin mungkin ya early game-nya, langsung bawanya Selena. Jujur ya, game kedua kalau misalnya mereka pakai kayak marksman, itu still oke. Karena mereka pakai teguh. Oh bener sih. Yang itu kayaknya mereka terlalu gede dari semua lini maunya early semua. Iya, Terus sampai akhirnya nggak ada asuransinya sama sekali. Dan satu momen yang harus kalian ingat adalah waktu itu mereka membuat sebuah decision yang menurut itu tidak baik sama sekali. Jadi mereka ngejar Ruby. Ruby Half-Hand itu dikejar sampai target dan Ruby-nya gak tuh malah dibalikin mereka harus hilang. Lalu serangan kecil yang Itu berakibat fatal. yang harus mereka segera benahi dan dimatch sekarang. Iya. Dan kalau misalnya untuk SRG nih ya Budi, aku ngeliatnya juga kemenangan mereka di game pertama kemarin itu sangat ketolong sama Moskov Innocent. Iya kan? Iya. Jadi itu benar-benar jadi clutch factor yang membuat mereka akhirnya dapetin kemenangan. Tapi di sisi lainnya, aku masih belum ngelihat SRG yang biasanya kita kenal. Karena kalau kita kenal dari 2 tahun lalu, 2024 Hilang. lagi hilang. Belum kah atau memang sekarang banyak gara-gara udah mulai step up? Karena mungkin kalau secara data tidak terlihat, tapi kalau mekaniknya di atas rata-rata, nah itu. Kita sering kita lihat kan, ini ada user Hirara gak? Ternyata semua tim bisa Hirara. Hirara gitu. Iya, dan sebenarnya kalau mereka satu kuning itu juga satu yang lepas juga yang sebenarnya kalau dimainkan karena masih sampai ini nanti apa emang jadi kesempatan untuk nanti di ini apa di depannya itu jelas sampai sendiri jadi harus nimbangin dia mulai step up karena semua mereka sekarang bicara jamnya lihat dia bakal berarti jamnya Tungguin kan yang on. Kapan kita bisa kembali pajak lagi? Karena sebenarnya bilang kan pemain sekarang yang belum muncul nih. Kita nggak tahu sekarang belum sekarang harus yang tunggu. kalau menurut aku lebih ke kita main sekarang yang Agresif sekarang. iya Lebih ke aksi gendong-gendong. iya Ya karena waktu di tahun 2024 itu aslinya berbeda kayak membuat SRG punya nilai plus. Makanya masih kayak tadi video kan tuh. Ya sampai harusnya jadi seperti itu loh. Dia berani dia tahu itu lawan lawan kayak Kelly ya itu kan. Dan yang harus dicatat juga apa memang SRG bisa main seperti itu juga. Karena kalau mainnya seperti itu kan kasihan. Dan kalau yang apa juga mungkin sulit sebab karena lawan karena luar mereka. Mereka kan benar juga. iya sih sama ya jadi satu juga buat alasan ya untuk lagi nih dari siapa yang akan bawa karena semua sekarang udah mulai mengubah polanya udah nggak cuma kau doang semua kan udah tinggal banget Jadi kalau yang menang masalahnya aja. Kalau dibantu nanti tengah gitu. iya lagi sekarang kan udah shutdown banget ya sama Bellernya kan Iya malah lagi Tapi tim SRG bukan tim yang takut dengan direct karena pas lawan Police tiga kali dilepas oleh Bellernya apakah memang ada pertimbangan nantinya ya kan buat band ke Beller karena Bellernya kayak misalnya nih waktu perkembangan badan itu pegangin James banget. James lagi mau masuk tinju dia enggak pulang men diajak main sama pohon. No. Namun inilah dia untuk game pertama dari Best of 3 Series dengan Kai siapapun yang menang lanjut tapi belum ke knockout. Yang kalah harus dihancurkan. So ini adalah jalur yang berbahaya untuk kedua tim ini. Dari lower bracket. Maksudnya yang nggak didukung kan SRG ya. Karena salah sedikit bisa oleng bukan oleh airport ini untung loh saya nggak weekend kan. bener malam mingguan bener kan itu Jangan sampai nangis di depan Nara Evil kan. tapi dengan Harley yang langsung ditutup juga kalau Harley sih kemarin ngeliatnya identiknya ketika ada Melisa kan dia salah satu yang bisa ngejawab kan jadi tanda-tanda ini Melisa Melisa pakai ini udah kayak hawa-hawa ada Melisa ya. iya angin Melisa gimana tuh rasanya tuh Hero untuk Innocent yang lainnya karena kemarin pas dimain pun ke Hero Innocent beda-beda semua. Dia kayak masih mencoba dengan Kampak Hero dulu Moskov. Lalu yang masih sempat on dan dia juga udah clean juga. Jadi ini Innocent menjadi tulang punggung keduanya juga sih yang diharapkan dan tulang punggung juga. Ya, tapi kayaknya kalau Innocent ya kita tahu Moskovnya lah ya. Kalau dikasih Moskov kayaknya bahaya deh. Apapun yang terjadi bisa menang. Bisa menang tuh. udah kalah bisa tiba-tiba iya karena game satu yang kemarin itu tuh harusnya agak susah buat SRG tapi ternyata ada Moskov cuman yang sekarang lagi-lagi ya yang tadi mau pengen pencetin nih Atlas belum terlihat nih Masih ada band lagi nih masalah. Tapi masih ada Freya juga jadi opsinya tuh masih terlalu banyak untuk kita ngeliat Speaknya bakal menuju ke arah mana nanti Iya, tapi Eudora masih ini member tetap nih Eudora, Marcel, Fanny, Biasanya ya Eudora Atlas biasanya satu tim ya. iya Marcel masuk juga. beneran om Tapi yang ngeband
malah SRG. Mereka nggak mau main Atlas berarti? Iya loh. Lumayan kaget sebenarnya. Karena oke lah, kalau nggak di band memang mahal sih kalau kertas Freya ya. Karena ini Freya masih available juga jadi ya. BPT-nya masih apa? Ditukar di trade sama Hirara. Iya, Hirara. Atau ini mancing biar ngeband Bellerik dulu? Biar dari awalnya. Kalau band Beller Freya pasti. Aduh, agak dilema juga ya. Oke, tapi sebenarnya pilihannya masih banyak banget kan. Banyak. Atau memang ada prioritas di robot yang harus dibuang kalau lawan SRG. Kalau SRG ya. Lebih ke second band phase kali ya kalau misalnya pengen target soalnya kalau sekarang di pilihan atas tuh udah lumayan template nih antara ya udah Bellerik pilih bisa Hirara. Kalau udah sekarang apakah mereka bakal mencoba sesuatu yang baru, Belleriknya langsung diambil di sini? Kayaknya nggak usah sebenarnya. Palem. Meskipun udah nggak ada Atlasom. Ya nggak apa-apa kan Beller bisa diambil ultimate nanti. Lebih dulu juga nanti level 4 kan di top. Biasanya Beller itu masih level 3. Jadi pinjam batas rakyatnya dipinjem. Udah duluan. Terima kasih. Jadi menurut saya Valen good option kecuali memang mereka pede pakai Link dulu first. Kalau memang mereka mainin Link, kalau nggak ya udah pakai aja Valentinanya nanti dipilih Hirara. Oke, apa yang kira-kira membuat Hirara menjadi pilihan utama nih bagi SRG Om dibandingkan Link? Ya mungkin mereka udah lebih seneng. Oke. Lebih nyaman dengan Hirara itu tepat. Tapi power dari Hirara itu eksplosif di level 2. Rata-rata kita lihat first blood itu ada di bawah di level 2 kalau di Hirara. Oke, pola permainan agresif nih berarti dari SRG udah mau on. Harus agresif kalau Hirara. Kalau nggak saya apa? Kayak jadi itu stay itu di EXP lane. Begitu di level 2 ke EXP lane-nya. Datang. Dan biasanya ditemeninnya juga sama roamer atau mid laner yang juga bisa ikut invasi sekalian. Mereka harus all in all out bareng-bareng jalan bareng Hirara berarti beda kayak Link yang bisa sat-sat kemana-mana. Benar. Makanya kita kan sering lihat kayak Goldnya yang mandiri aja kan. Empatnya bisa langsung tarik dive. Sama-sama. Tapi kalau ngomong tentang dive ini Jiki juga udah punya Bellerik siap untuk defense. Shuzin. Meskipun sekarang aku kurang suka dengan Chuzin sih, ini opini pribadi ya sebenarnya ya. Banyak kok yang udah mulai karena sekarang tuh opsinya lebih ya tadi berat ke Valentina. Karena sekarang banyak banget hero yang maininnya momen. Terus juga Lilia yang mungkin rasanya bakal jauh lebih safe lah. Buat sekarang udah ada efek flow. Tapi ternyata dijawabnya langsung dengan gift juga. Ini opini nih. Udah langsung aja ya. Opini Bude. Ambil powernya buat nge-gendong meskipun kalau kita tahu game pertama-kemarin waktu mereka dari pro kan keteteran banget dia beli gamenya. Iya, Moskownya udah punya item, 3 item. Udah selesai bisa comeback dia. Moskownya mereka mencoba main dia udah dia innocent lagi sih. Berarti ini masih play orang innocent ya, bukan play orang psychic juga. Iya benar sih. Tapi Yves-nya untuk ngejawab Chuzin doang kayaknya kok kayak gini. Soalnya Yves kan termasuk satu hero yang gampang banget diambil. Ya, satu ya itu buat lawan Chuzin dan lumayan pagi sebenarnya kalau buka Yves ya. Yves ini sebenarnya nggak terlalu prayo di MSC kita ya. Jadi kalau MWI di Wildcard itu Yves kan masih prayo. Tapi setelah beberapa patch kita melihat sekarang Yves ini kalau dibuka di atas, kenapa kita lebih prefer Valentine? Itu karena lawannya Chuzin juga kan. Itu ada Link nanti. Kalau Valentina dia bisa ngedash. Ada Shadow Strike. Kalau Yves dia harus angkat rocket dulu terus itu yang susah nanti. Atau fokus untuk oke kita fokus defense aja deh, tunggu sampai innocent jadi. Pakai deh Yves. Oh, pengen high ground-nya udah Itu sih. juga itu Poin juga sih. itu good point banget loh. Cuman ya itu, jadi playstyle-nya pun berbeda dari yang biasanya. Kalian bakal lebih defensif dan pengen menangin match up aja dengan Chuzin-nya. Nah, Ben ke arah Obvious juga ya. Ini emang jadi satu hero yang main menyebalkan ya dengan hero Assassin, hero Dash. Iya, pasti sih. Dia ngebayang time, extra shield dari Infernal Pursuit juga kan merepotkan ya. Butuh waktu panjang untuk bisa menggunakan satu hero yang memang punya Infernal kadang-kadang kalau waktu dia level 4. Ya, dua-duanya masih belum punya EXP hero sih. Jadi waktu itu ya, ada Pacito sebenarnya. Ada Esmeralda juga yang lagi tren banget. Iya. Ya, tapi mungkin Bernhard ini bagus banget. Karena SRI kemarin lawannya kena hampir 2 kali. ada banget nih pokoknya berdua nih ngomongnya. Udah dipisahkan aman berarti Bellerik nih. Trauma dari ini ya. Dari Dua kemarin. masih membekas ternyata 2 hari. Belum cukup dalam malas lagi hari. Jangan dipokok bunda.
Karena emang kombinasinya kan bagus ya dengan Link Ya. untuk penggunaan hari ini biar gak sama-sama nunggu. Itu ditarik sama rotor drive-nya, dikasih sama force, terus dicolek deh. Saat masuk tulingnya. Skenario party kita banget ya. Iya. Nggak pernah terjadi. Skenario pokoknya positif dulu ya. Aslinya tahu ya. Betul. Tinggal last band aja. Cloud ya. Oke, tapi apa sih hero-hero yang sekarang bisa berhadapan sama Innocent? Karena ini masih nyimpen nih. Kayaknya belum dibuka. Uranus ya. Wow. Kalau berhadapan sama Innocent, aku agak susah milihnya. Innocent jago banget ya. Tapi kalau sama Moskov, cari hero yang early aja nggak sih, Yung? Yang buat landing. Nah itu siapa? Tadi kan kita Brody. Iya Brody. Clean oke. ada klaim kita. Kalau mau yang sama ya, sama dengan Moskov nih. Tapi beda tipe. Cewek soalnya. Kari. Oh Melisa. Oh iya. Melisa ya. Kan sama-sama dia kalau gede sama-sama punya attack speed. Bedanya Melisa cuma bisa jaga diri, kalau Moskov bisa jaga tepat. Jarak jauh. Bisa jaga diri lewat Yves sama Moskov. Berarti kalau Moskov tinggal yaudah dia nggak perlu deket-deket juga. Sama-sama punya attack speed. Pagito dan Hylos. Gimana kombinasi 5 dari SRG ini? Apa yang pengen mereka mainkan sih dengan kombinasi gini Om? Wow. Halo sama Pagito. Udah jelas ini pasti tampil di early kan. Ini ngebiarin banget Innocent-nya buat lawan 4 lawan 1 dan Hellcurt. Bentar ini Hellcurt Perdana. Goldlane ya. Bisa di goal Sih harusnya. dan kemungkinan di goal. Kemungkinan di gold. Jadi nggak mungkin Di goal. Lagi-lagi GK. Cispik. Oke, tapi Goldlane apa yang mereka plan? Ngagetin lompat langsung. Ngegangguin aja cari informasi sebanyak mungkin kemana arah rotasi dari pemain-pemain SRG. Kita perlu bilang semangat ke Stormy dengan Yves-nya. Ada dong, kita perlu bilang semangat ke GK. Oh kan JK justru. Good luck ya. Karena ini belum pernah kita lihat sama sekali. Belum pernah. Tapi kita lihat bersama-sama bagaimana game pertama bersama dengan duo AVP. Iya, terima kasih jawab panel Bude. Omor dan David Hellcurt muncul. Set. Dan hari ini bukan hal pertama kali buat JK ya. Udah ada 2 kali kemunculan juga. Untuk JK di mana pada saat itu. Pada saat ini kita belum tahu nih gimana nih nasib member nih. Yap, tapi ini berhadapannya dengan Pagito juga dan Execute yang dibawakan oleh Yaga. Biasanya kan Petri kan? Ya. Cuman masalahnya jauh lebih apa ya? Juga loh dari belakang ada. Real dan lebih akan menuntut bermain agresif gak sih Pak? Iya. Cuman gimana nanti dia juga ya mengatur momentumnya untuk bisa ngambil wave minion, ngagetin, lalu pergi lagi ke tempat yang lain. Cuma masalahnya sekarang dia di goal gitu loh. Iya. Biasanya kan kalau kita lihat di regen kita ya, terutama seringnya ada di Oke, the first blood menjadi milik dari SRG. Oke. Itu dia sebuah agresivitas yang ditunjukkan juga sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh Wawa. Tabrak early-nya dan sudah mulai terlihat 1 poin kill berhasil diamankan oleh SRG. Di nyawa terakhir mereka dan ini dia untuk Sentinel Emblem dari Hellcurt yang menggunakan Late Ignition ditambah dengan Master Assassin dan juga Rapture full ya. Memang dia nanti bakal sering gagal lainnya apa enggak? Harusnya ya. Ini match-up-nya juga kan udah dicicil-cicil juga dengan Emblem Fighter yang dibawakan oleh Innocent. Oke. Balik lagi hero nyaman nomor 1 tapi terbaca. Ya predik move yang sangat baik, insting yang luar biasa. Dalam langsung dihindari dengan cukup baik, tapi Expanding River telah memanggil nih, akankah ada rotasi yang bisa dilakukan oleh Yaga tapi Aizen? Oke, di depan berbeda dan sang flicker tadi sudah terlihat dari Aizen. Ya, Aizen udah trigger flickernya, bahkan dia ditahan juga nih untuk bagaimana pergerakannya, walaupun One sudah mulai mengganggu ke arah Storm. Oke, dan Yums menjadi orang terdepan. Coba untuk bisa mengusir pergerakan dari balance sementara Aizen yang mulai masuk ke area dalam. Tapi di depan berbeda, Bonok mencoba untuk bisa mengatur bagaimana area pertempuran. Tapi di depan yang lain, Sekis down. Sekis ternyata maju ya, dia ngelepasin dari wallnya Yaga.
execute. Oke, ini dia impact dari Hellcat sepertinya sudah muncul. Yes, dan ternyata sempat ya itu yang jadi pertanyaan untuk Papulu, apakah Yaga akan join the fight, dan betul saja dengan memanfaatkan bagaimana expanding river, join the fight, dan bahkan gak berhenti sampai situ loh. Ini yang penting adalah seksisnya juga tumbang. Awalnya tadi mereka lebih fokus untuk dapetin turtle. Ternyata lebih cari di fight dulu, dan akhirnya mengalami kerugian yang cukup terasa untuk SRG. Cuma mobilitas yang sangat baik kita lihat dari Yaga nih. Dia pembunuhan dari terornya gimana, ngagetin orangnya seperti apa, belum lagi dan Paypal tadi salah satu ganggu juga. Mantap. Mantap. Ya, nanya mulu nih. Yaga. Iya ke situ. Mulu. Udah mulai maju. Oke, dan sekarang Kuano pakai coba lihat Seno di arah belakang. Dan Paypal sudah terlihat pula siapa menjadi korban sesaat lagi karena ada Paypal sobrak. Manipulation sudah terlihat mulai berbaris sebelum tidak ada yang tumbang sejauh ini. Yap, tidak ada yang tumbang kecuali juga dengan adanya Stormy tadi yang terpaksa Satrio. Ditampol langsung bahkan sekarang Innocent. Join ke dalam pertempuran. Nancep itu langsung yang masuk ke dalam turret dan menjadi modal lagi dan tabungan yang cukup terasa untuk SRG. Hati-hati. Keram beneran ini mah. Oke, agaknya balik arah tapi ada Wenor dari Yums. Oke, masih cukup aman tapi SRG pelan-pelan juga. Mereka balasin keadaan ya. Tadi ada kerugian di turtle yang pertama dan harusnya mereka tidak akan mengulang hal tersebut lagi. Jadinya carilah potensi point kill sebanyak-banyaknya dan meredam harusnya untuk bagaimana Yaga dengan execute ini serem banget sih jujur. Belum lagi kalau nantinya ada di red jauh ya kan, dia bawa master assassin juga kan. Emang agak serem sih kalau sendirian. Oke, Berserker Fury itu dia priority item yang sering banget kita lihat juga untuk link zaman now. Nah ini dia, perebutan di area turtle yang harusnya dari GK juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Tapi udah Volsnya udah trigger kan? Iya udah. Udah tadi lihat. Oke. Sementara itu seperti area total ada satu. Doors Parkway sudah terlihat pula di dalam area tersebut. Sementara sekarang Doors ternyata menjadi milik siapa yang menjadi milik dari Sekis Yum Jelejak tempat berbeda Yaga menjam. Tapi Sekis down. Bahkan sekarang bebannya dari Chicken mereka masih lebih dan ada satu korban lagi. Wow. Oke. Ini cukup banyak hal yang terjadi ya, dan di sisi lain juga ada solo kill yang bisa didapatkan oleh Innocent atas Yaga. Tapi memang dapetin turtle untuk SRG. Lagi-lagi Sekisnya tumbang. Lagi dan lagi. Dan ya jadi keuntungan buat JK itu sendiri. Masih belum bisa terkejar nih ya. Oke. Wah ini tanda bahaya untuk SRG yang kita lihat sekarang mereka hanya bermain dengan menyisakan satu nyawa saja. Karena ingat ini adalah elimination match. Kalah, pulang. Menang lanjut, tinggal nunggu next lawannya antara Onyx atau Aurora. Turki. Sama aja tuh. Serem dua-duanya. Iya. Itu nanti match 3. Banyak yang nanya kayaknya. Dan terakhir ternyata ya, priority untuk Yaga biasanya bisa ke Heptasis atau mau ke HS. Mau nyari poin kill aja udah mau main agresif, tapi sekarang ya mereka juga nunjukin gitu loh agresivitas mereka mendapatkan keuntungan untuk di 6 menit pertama. Iya, Innocent juga free di saat sisi yang berbeda. Oleh 3 poin itu dan hampir saja. Hampir. Masih aman, ada Chef juga di situ langsung menjaga. Tapi ya, battle ini udah didorong satu. Oke. Jadi Aizen mulai join sebentar sekarang Kuano. Oh, sangat berani mencoba bisa mendapatkan karya dari Sekis. Dan Nightfall langsung diaktifkan. Siapa yang menjadi korban di dalam permainan ini sesaat lagi. Karena berbeda Kuano hilang seketika. Bahkan pergerakan dari Shen tidak bisa membuat dirinya selamat, tapi bisa memberikan waktu untuk rekannya. Yang 4 versus 4 ya. Dan serangan yang bisa didapatkan oleh SRG. Tapi di sisi lain yang cukup berbahaya adalah linknya juga yang tercicil dan kehilangan banyak HP tadi berhadapan dengan Innocent harusnya. Di sisi yang lain. Di mana sih? Oke,
belum ada poin kill sama sekali, tapi SRG mereka bakal coba untuk ambil turtle-nya dan harusnya ini juga bakal ada team fight deh. Kecuali kalau di minimap bergerak loh. Oke, dan Seno defense shotnya tapi Turtle menjadi milik dari Sekis berbeda Aizen yang mencoba mengejar. Namun sekarang pura-pura terpisah. Yaganya mencoba bisa menyelamatkan diri ada Spirit Destruction dan tidak keluar karena siapapun tapi Aizen malah menghilang. Menjadi korban. Wow. Sekis masih maju. Udah Sekis yang masih ingin lebih. Sekis mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi Seno sekarang melihat dari kejauhan akan menjadi 1v1 situation. Tidak ingin terlalu memaksakan kehendak pastinya, walaupun secara kesiapan ini Seno lebih kuat ya dengan level yang unggul, dengan perkembang juga yang dia punya. Tapi Innocent sekarang bakal terus dikejar. Dapatkan sekarang ada sebuah percobaan yang langsung dilakukan oleh Quadro dan juga Shen. Mana terlihat dari Jawa dan Lee ingin menambahkan damage-nya dan shutdown berhasil mereka. Wow. Mereka bermain dengan begitu agresif. Wow, ini SRG kewalahan pastinya. Nyawa terakhir, kayaknya ini akan menjadi sebuah apa ya? Dorong moral lagi mereka gitu. Ini kayak buah. Kalau kepepet apa juga jadi. Power of pepet. Lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Lu nulis yang tadi lambat sejam lagi dikumpulin terus cepet. 2 menit lagi dikumpulin. Itu. Langsung. Itu loh, makanya kalau keluar nih main lepas juga mungkin harusnya jangan sampai elimination itu jadi pressure yang akhirnya membuat mereka tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. At least do the best dulu. Let God do the rest. Apa sih? Akan kita ikhtiar. Iya, betul. Benar. Oke. Tapi ya jangan lupakan juga untuk SRG mereka membawakan Innocent dengan Moskov-nya. Yang akan gabung. Betul. Dan di sini kan masih belum terlihat online ya sebetulnya. Dengan 3 poin kill, Ada damage yang masuk dari Seno. Bahkan sekarang Innocent sudah ada di tempat tersebut. Aizen dari kejauhan. Ram bersiap dengan tumpukan ini. Oke. Harusnya tidak ada fight lanjutan karena Lord yang muncul ini akan menjadi satu lagi perebutan objektif. Apakah pancingan saja nantinya untuk next team fight? Tidak ada tabrakan, harusnya mencari Innocent kan? Oke, 2 orang soalnya ya kalau kita sedikit di minimap. Jaga banget. Yaitu protokol kuat di sini. Oh, Innocent masuk. Oke, sekarang mereka berhasil mendapatkan Aizen. Begitu cepat tempo Soulblade. Coba lihat Senonya menyelamatkan diri, berhasil jauh ini Yaga. Gak banyak HP di dalam tubuhnya, tapi Yum menjadi orang terdepan. Kramnya mencari celah yang berbeda. Akan berlanjut atau tidak? Karena sekarang mereka berhasil mendapatkan Stormy. Wow. Oke, Gram mendapatkan 1 poin kill lagi. Shutdown. Oke. Fight yang cukup panjang tapi gak berhenti lagi karena Kramnya udah mau nge-screening begitu pun dengan adanya Yums. Masalahnya di sini ada Seno yang udah level 15 plus ready-nya ready. Oke, sempatkah? Gak sempat ya. Jadi kesempatan untuk SRG kali ini menambahkan daya dobraknya lagi dengan Lord yang mereka dapatkan. Tapi JK tadi penyelamatan dengan Dark Knight juga oke banget sih. Iya kan? Langsung dibuka kabur aja tapi Seno sakit pisadet masih mau dibalaskan dengan 1. Tempo Soulblade dan juga 4 pedang berhasil dia ambil. Oh, Spear of Destruction hampir saja bisa mengenai Seno ataupun Yaga. Oh, masuk tadi dia. Dari Innocent sampai dia udah punya WW Benar, bisa jadi. Jadi aman. Oke. Lord akan dibiarkan perlahan-lahan dulu di arah bottom lane. Damage dari Innocent. Coba lihat. Begitu menyerahkan pushing saja dan dilaksanakan ke Shen. Gimana kalian untuk bisa bersih-bersih? Oke, sekarang waktunya untuk Sekis kah? Tapi Sekis yang tertinggal Sekis. Bisa kejar? Tidak. Itu adalah cicilan yang dilakukan oleh Stormy dan juga Innocent. Dan akhirnya dieksekusi oleh Sekis tapi gak bisa diserap. Oke, dikeroyok bisa flicker. Langsung dikeluar gagal terus sekarang ada Nepo. Ada berbeda ada satu lagi London. Dan sekarang waktunya Innocent bisa mendapatkan damage sakit begitu mengerikan. Tapi Yaga. Wow, itu dia. Bukan sembarang pick pastinya.
dengan targeting yang begitu baik tadi. Sepertinya Sema masih belum sadar dan ada Yus di area rebutan. Tempo Software sudah dikeluarkan. Ada benar-benar diambil tapi tidak untuk waktu yang lama. Hilang. Weapon of Destruction. Lanjut kali di Quantum tidak akan selamat dan ini Innocent. Mulai menggila kali ini. Ada Shannon juga Aizen. Ini juga dengan real manipulation juga. Dikasih efek slow, damage-nya masuk dengan optimal dan kali ini JK mereka hanya menyisakan 3 player dan 3 base turret. Pressure-nya bakal ditambah lagi sampai SRG dengan wave minion berikutnya. Yep. Innocent punya jarak yang bisa dimanfaatkan bisa ini. Ini basic damage-nya sih ngeri banget ya Pak. Tahan itu, coba Shen-nya. Mundur lagi pelan-pelan. Base turret dulu yang diincar oleh SRG untuk sekarang. Satu persatu main-main dari JK udah spam untuk bisa melakukan defensif. Yep. Sebentar sebelum dikeluarkan kabur dibuka jalan untuk pulang. Sembari ya menantikan untuk next floor tuh. Dengan Assassination yang kita lihat juga tidak ada Skypiece untuk Kirana dari Sekis yang biasanya terselip ya. Betul. Lebih mencari lagi bagaimana ada penetration, ada kodenya juga. Dan Iaga, Heptasis, Skypiece, dan juga langsung menuju ke arah Corrosion. Mungkin apa lagi? Queen Swing juga udah beres buat Sekis. Akan menambahkan kembali bagaimana daya tahan hidup ya, tapi Iaga dan Nightfall sudah dikeluarkan oleh Iaga, bisa kan selamat dan tidak bisa. Ada Spiro Mystery yang memang nyangkut bola bakal sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Quantum memang coba tapi tidak bisa. Stormy down, Temtem belum terlihat, tapi saya nggak boleh jump. Aizen-nya mencoba untuk bisa mendapatkan kiri tapi belakang coba begitu ramai player dari SRG yang berhasil menumbangkan semuanya. Wipe out sudah. SRG kali ini tidak butuh lower, mereka akan mengawal super wave minion di arah tengah untuk dikonversi jadi sebuah kemenangan. Ya ini dia terbukalah sudah base dan waktunya kemenangan hadir untuk SRG. Slender Giants berhasil bisa mengamankan poin di game yang pertama. Tapi ini masih best of 3 series. Perlawanan dari JK juga begitu mengerikan. Sama-sama agresif di early. Tapi kembali lagi dengan hero power dan nyaman. Melihat Innocent dengan Moskov-nya. Tadi pas dia ngebuy-one di Iaga di bawah, itu kan lagi dibuka Dark Knight Force. Kan gelap ya. Dia cepat dia mulai jarak masih oke, terus tadi kayak ada animasi yang baru masuk juga di filosofinya. Karena tadi item yang tadi diberikan nama Iaga juga masih senang gitu loh. Dia tadi punya Skypiece Corrosion sama adaptasi yang mungkin mengarah bisa ke WWM ke ya Aston karena masih ada Piper Melon juga dari salah satu dari Iya, antara PHS jadi atau mau ke Software ya mau WWM juga mana tahu deh juga ada yang tahu gitu bisa jadi ke si Albert juga banyak banget dari part itu bisa jadi kemana. Tapi lumayan serem sih untuk JK juga ya, mereka tabrak-tabrak dengan joinnya Iaga dari turtle yang pertama tumbangnya Sekis itu jadi peringatan harus untuk SRG juga. Tapi iya ternyata untuk dibawa ke arah middle lane game ini yang agak sedikit PR buat JK dan akhirnya itu dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh SRG. Dan jangan lupa juga untuk cicilan demi cicilan yang diberikan oleh Stormy. Nah ini 1v1 situation. Lalu dari HS. Mana tahu Itu lu kalau pakai mungkin iya. Duduk power of Pepet. Gak gitu Pak. Masih ada win masih immortal ini. Ntar gue ngadu dulu kok mau. Aduh. Oh masa hal ke WWM Pak? Mana tahu. Iya itu lu aja yang main itu Pak ya. Yap. Jadi itu dia teman-teman ya, game yang pertama berhasil menangkan SRG. Ya walaupun masih ada pembalasan yang bisa dilakukan oleh JK ya, dan langsung ini dibahas oleh para analis kita. Silakan Budeklara, Devin dan juga Omoa. Yang kayak bukan SRG biasanya lakukan gitu, nggak terlalu rapi gameplaynya, ketolong juga dengan mekanik yang emang untung ada Moskov dari Innocent, untung juga tadi kram dengan Pakitonya bisa dapetin beberapa momen, tapi mistik
yang unnecessary ini malah ngebuat mereka tuh jadi memperpanjang gamenya dan akhirnya kehilangan banyak hal juga lah ya. Salah satunya tadi Sekis tumbang di tangan Yaga yang dadakan tiba-tiba hilang. terus menghilang ya. Tapi itu dia main dari GK sendiri ya. Mereka kuatnya di early tapi mid to late ini mereka gak punya opsi sama sekali. Jadi tidak ada Gimana gitu ya. mereka gak ada nih buat mid to late game. Paling end game itu 12 juga mereka harus mau menang gitu. Jadi menangnya super snowball. Ini bagus nih. Ria pengambil resiko. Kita harus cari early game pokoknya. Menang Menang banget nih kan. Lawan sampai late game.